Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik-adik semua? Apakah semuanya sehat? Semuanya bersuka cita? Pastinya dong, karena pada pagi hari ini kita mau beribadah. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pastinya adik-adik semua sudah mempersiapkan diri dengan baik. Sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi, sudah menyiapkan Alkitabnya, dan sudah duduk dengan manis. Udah gak ada bercanda-bercanda lagi ya, karena kita mau memulai ibadah kita. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 9, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan Pencipta Semesta. Saatnya kita mau bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah ini. Adik-adik semuanya sikap berdoa yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami sudah bangun tidur dengan keadaan yang sehat, dengan sukacita melimpah yang daripada Tuhan saja, karena kami sekarang mau beribadah. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik masih berdiri. Selanjutnya kita mau memuji dan memuliakan Tuhan lagi. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 138, bait yang pertama dan kedua, Firman Allah Jayalah. Shalom, selamat hari Minggu, happy Sunday. Adik-adik, sekarang kita sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik di rumah pastinya sudah siapkan Alkitabnya. Sekarang kita mau memulai firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita dulu dari Ester 9
Coba adik-adik buka Alkitabnya dari Ester 9 ayat 20 sampai dengan 25. Semuanya sudah? Ester 9 ayat 20 sampai dengan 25. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sekarang kita mau berdoa dulu. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus, kita mau minta pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan baik yang Tuhan kembali berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya nanti. Tuhan, biarlah Tuhan ambil alih hati dan pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan pada hari ini dapat kami mengerti, juga dapat kami lakukan di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang kita mau mulai. Sebelumnya Kak Hana minta maaf nih kalau mungkin suara Kak Hana agak bindeng, jadinya mohon maklumi ya. Oke, kita mau baca Alkitab kita dari Ester 9 ayat 20 sampai dengan 25. Kita baca bersama. Penetapan hari raya Purim. Maka Mordekai menulis peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari raya perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar-antar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merencanakan kehendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi, ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disitulah disutinglah pada tiang. Judulnya itu penetapan hari raya Purim. Mungkin adik-adik sedikit di sini yang tahu apa sih Kak hari raya Purim? Apa sih hari raya Purim itu memperingati apa? Hari raya Purim itu adalah hari raya sukacita orang Yahudi. Jadi hari raya Purim itu memperingati sukacita orang Yahudi, yaitu di mana mereka terlepas dari rencana jahat Amam orang Agag. Jadi kita memperingati hari raya Purim itu diperingati, kita mengingat lagi bahwa ada suatu kejadian sukacita orang Yahudi yang terlepas dari rencana jahat Amam orang Agag. Jadi saat itu adik-adik ada suatu orang yaitu namanya Haman, orang Agag. Dia mempunyai rencana jahat adik-adik. Dia mempunyai rencana jahat atas orang-orang Yahudi. Dia mau membinasakan orang-orang Yahudi. Dia mau membunuh semua orang-orang Yahudi di tempat itu. Jadi dia mempunyai rencana seperti itu. Tetapi coba kita baca ulang di ayat ke-25. Kita baca bersama. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikannya ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disitulah disutinglah pada tiang.
Jadi rencana jahatnya itu berbalik kepada kepada Haman. Padahal awalnya itu Haman yang merencanakan rencana jahat. Haman yang berniat untuk membunuh semua orang Yahudi. Tetapi ketika raja tahu rencana tersebut, raja berkata, raja memerintahkan bahwa rencana jahat itu harus terlepas apa? Rencana jahat itu harus terlepas dari semua orang Yahudi. Dan apa tadi? Dan disulakan pada tiang. Jadi adik-adik, rencana jahat itu berbalik kepada Haman. Karena dia memiliki niat jahat, karena dia memiliki rencana jahat, ternyata semuanya itu berbalik kepada dia sendiri, adik-adik. Jadi di sini adik-adik, jangan sampai kita mempunyai niat jahat. Jangan sampai sedikit pun kita mempunyai rencana-rencana jahat, rencana-rencana licik, rencana-rencana yang merugikan orang lain demi menguntungkan diri sendiri, adik-adik. Di sini Haman itu tidak suka dengan orang Yahudi. Haman itu membeda-bedakan suku. Haman itu membeda-bedakan agama. Haman itu membeda-bedakan budaya, membeda-bedakan orang. Oke adik-adik, saat ini kita mau belajar, saat ini kita mau judul bacaan kita yang kita mau bahas pada hari ini yaitu berbeda itu indah. Berbeda itu indah. Apa sih Kak berbeda itu indah? Berbeda itu indah yaitu di Indonesia ini ada perbedaan suku. Siapa di sini yang orang Jawa angkat tangan? Siapa di sini yang orang Medan, orang Batak angkat tangan? Siapa di sini yang orang Ambon angkat tangan? Di sini juga mungkin ada orang Sunda, orang Manado, orang Chinese, orang apa lagi? Banyak suku-suku yang dimiliki adik-adik. Banyak suku-suku yang dipegang di berbagai macam Indonesia ini. Juga mungkin adik-adik PA di Siloam berbagai macam suku. Juga di Indonesia ini berbagai macam jenis agama Kristen seperti kita saat ini, ada Protestan, Katolik, juga ada Islam, Buddha, Hindu, dan sebagainya adik-adik. Juga mungkin adik-adik mempunyai teman. Aku punya teman nih Kak, teman aku agamanya Muslim, Islam. Teman aku agamanya Buddha, Hindu. Teman aku juga ada Kak yang sama dengan aku, agamanya Kristen. Berbagai macam agama, berbagai macam apa lagi yang menjadikan kita sebuah perbedaan itu indah. Berbagai macam jenis rambut Kak. Rambut aku lurus, warnanya hitam. Kak, aku rambutnya agak sedikit keriting, warnanya pirang-pirang. Aku warnanya coklat Kak, bentuknya ikal, ya kan adik-adik. Apalagi? Oh Kak, aku warna kulitnya sawo matang. Oh Kak, aku putih Kak, warna kulitnya putih. Kak, aku warna kulitnya hitam manis Kak. Oke, banyak sekali warna-warna. Apalagi perbedaan-perbedaannya? Bentuk tubuh Kak, aku tinggi nih Kak, kurus. Aku agak kecil nih Kak, badan aku juga agak berisi. Oke, apalagi perbedaan-perbedaannya? Banyak sekali macam perbedaannya adik-adik. Entah dari suku, agama, bentuk rambut, bahkan bentuk mata, tinggi badan, ukuran badan, bahkan keyakinan, juga keinginan, kepercayaan, dan juga pendapat adik-adik. Tapi Tuhan mau dari semuanya itu, dari beragam perbedaan, beragam kepercayaan, beragam keinginan, beragam pendapat, tapi Tuhan mau kita menjadi satu. Menjadi satunya itu untuk kita memegang bahwa perbedaan itu indah adik-adik. Bagaimana sebuah perbedaan, bagaimana sebuah beragam perbedaan itu menjadi indah. Coba bayangkan kalau di Indonesia ini sukunya hanya satu adik-adik. Apakah tidak ada perbedaan, tidak ada beragam suku, tidak ada beragam agama dan sebagainya? Apakah indah? Apakah asik? Apakah menarik adik-adik? Kahana rasa tidak ya.
Justru karena adanya perbedaan, karena adanya beragam suku, beragam agama, beragam ras dan kepercayaan itu yang membuat kita satu adik-adik, yang membuat kita satu dan membuat kita menghargai yang lainnya. Kita jadi menghargai agama tersebut, kita jadi menghargai suku tersebut, kita juga jadi belajar dengan suku-suku tersebut, kita juga jadi belajar dengan agama-agama tersebut, bahwa kita tahu semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Juga suku-suku yang lain, beragam suku-suku yang lain itu mengajarkan hal-hal yang indah, menjadikan kita semua kesatuan, yaitu satu dalam Indonesia. Adik-adik di sini mungkin, adakah adik-adik di sini yang mungkin punya sahabat, teman, atau mungkin di rumah punya mbaknya yang berbeda suku, berbeda agama? Tapi adik-adik, mulai hari ini kita mau tekankan bahwa perbedaan itu indah. Adik-adik tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh memilih-milih suku, tidak boleh memilih-milih teman dengan agama atau status ekonomi atau status sosial dan sebagainya. Contohnya tidak boleh seperti ini, aku hanya mau berteman Kahana dengan orang Ambon saja, nggak mau kalau yang lain. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Aku Kak cuma mau berteman dengan orang Jawa aja, kalau nggak orang Jawa aku nggak mau temenan deh Kak. Boleh nggak? Tidak boleh seperti itu. Kita harus memeluk dan merangkul semua teman-teman kita, apapun agamanya, apapun rasnya, sukunya, kita tetap berteman, kita tetap bersahabat. Contohnya, kita mempunyai misalnya di rumah ada mbak yang mungkin agamanya Muslim, agamanya Islam, dan kita sebagai orang Kristen, kita menunjukkan kasih, bahwa kita merangkul, bahwa kita tetap mau menyayangi, kita tetap membuka hati kita tetap welcome dengan siapapun itu agamanya, dengan apapun itu sukunya. Kita menyatakan kasih Tuhan. Jadi orang lain, suku lain, atau agama lain saat melihat kita menyatakan kasih Tuhan, mereka teringat, wah, ternyata anak-anak Kristus hebat-hebat. Ternyata anak-anak Tuhan itu luar biasa. Tetap mau merangkul, menunjukkan kasihnya, tidak membeda-bedakan. Kita menyatakan bahwa perbedaan itu beragam, perbedaan berbeda itu indah adik-adik. Bahwa adik-adik, kalau kita misalnya kita mau pilih-pilih teman, misalnya kita pilih-pilih pergaulan, kita pilih-pilih hanya temannya, kita mau yang mana agama yang seperti ini, sukunya yang seperti ini, sikapnya seperti ini dan sebagainya, bahwa adik-adik kita harus ingat bahwa kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan orang lain dalam kehidupan kita adik-adik. Contohnya mbak kita mungkin agamanya Muslim dan kita memerlukan mereka. Mungkin kita punya mbak yang sukunya Ambon, kita tapi misalnya Medan, kita Batak, tapi mbak kita misalnya Ambon, kita tetap membutuhkan dalam misalnya kehidupan kita, guru adik-adik, kita membutuhkan. Jadi adik-adik, kita tidak boleh pilih kasih, tidak boleh pilih-pilih teman, kita tidak boleh pilih-pilih aku mau menolong hanya orang yang seperti ini, aku mau menolong hanya teman terdekat aku, yaitu yang agama yang seperti ini, dan sebagainya. Tuhan mengajarkan kita pada hari ini bahwa perbedaan itu indah. Jangan sampai kita seperti orang Agag, yaitu Haman, mempunyai niat jahat, mempunyai rencana jahat terhadap orang-orang Yahudi, karena Haman itu pilih-pilih kasih, karena Haman itu pilih-pilih orang. Dia tidak suka beragam kepercayaan, dia tidak suka beragam suku. Oke, kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Hari ini kita belajar bahwa kita mau menikmati semua perbedaan, kita mau menghargai semua perbedaan, entah suku, warna kulit, agama, dan sebagainya. Hari ini kita belajar, mulai hari ini, siapapun teman kita,
siapapun guru kita, siapapun yang ada di lingkungan kita, apapun itu agamanya, sukunya, bentuk tubuhnya, warna kulitnya, dan sebagainya macamnya, kita mau ingat bahwa perbedaan itu indah, beragam perbedaan itu indah, semua perbedaan itu yang menjadikan indah. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami belajar banyak Tuhan. Kami ditegur Tuhan, mungkin kami sering pilih-pilih teman, mungkin kami sering Tuhan pilih-pilih suku, pilih-pilih agama, mungkin kami sering membeda-bedakan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Sekarang kami belajar Tuhan bahwa segala perbedaan itu, beragam perbedaan itu indah. Kami mau rangkul semua perbedaan-perbedaan itu ya Tuhan. Kami mau menunjukkan Tuhan bahwa inilah kami anak Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami mau menyatakan kasih Tuhan melalui perbedaan-perbedaan yang ada di kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan mau pimpin kami ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami boleh melaksanakan, kami boleh memegang teguh perbedaan itu indah. Tuhan, pimpin kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ya Tuhan mau kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Sebelum kami kembali ke aktivitas kami masing-masing, kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan, mungkin ada teman-teman kami yang saat ini belum mengikuti kegiatan ibadah IMPA, biarlah Tuhan mau ketuk pintu hatinya, biar mereka boleh bergabung ya Tuhan IMPA seperti kami saat ini. Kami juga mau berdoa teman-teman kami mungkin yang dalam kelemahan tubuhnya, biarlah Tuhan mau berikan kesembuhan. Tuhan mau memberikan, nyatakanlah Tuhan kesembuhan-Mu ya Tuhan melalui obat-obatan juga sebagainya Tuhan. Kami mau berdoa khusus ya Tuhan untuk teman kami yaitu Bill Kalalo yang Tuhan, yang saat ini masih dalam pemulihan ya Tuhan. Dia baru saja jatuh ya Tuhan dan mengalami robek di bagian bibirnya. Biarlah Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau memberikan pemulihan untuk Bill teman kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan melalui obat-obatan, melalui istirahat, dan juga dokter yang menangani, juga kedua orang tuanya yang menjaga dan merawat Bill. Biarlah Bill boleh cepat pulih, boleh cepat kembali beraktivitas seperti semula. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia ini ya Tuhan, untuk negara kami, biarlah Tuhan boleh mempercepat proses vaksin yang berada, juga Tuhan boleh mempercepat semua virus-virusnya yang ada. Tuhan boleh angkat, Tuhan boleh hempaskan ya Tuhan. Tuhan boleh juga memberkati setiap kami agar kami diberikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, agar secepatnya kami boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kami boleh berdoa, kami boleh memuji Tuhan bersama. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GPIB Siloam. Tuhan memberkati gedungnya juga ya Tuhan, memberkati setiap majelis dan jemaatnya. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami. Sekarang kami mau kembali ke kehidupan kami, ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah semua terus kami sertai, Tuhan mau sertai. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Semoga firman Tuhan yang sudah didengar dapat menjadi pelita dan berkat dalam kehidupan adik-adik. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning
Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah, adik-adik, sudah saatnya bagi kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, Kak Kesha mau memberitahukan kepada adik-adik, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa dititipkan ke mama papahnya untuk ditransfer ke rekening gereja. Dan juga bisa scan barcode yang tertera di bawah ini. Seperti ada tertulis dalam kitab Matius pasal 6 ayat 3-4 yang berbunyi, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Tuhan memberkati persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 263, "Ku diberikan kidung baru." Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Sukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini agar menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan, kiranya berkat-Mu tercurah atas mereka yang sudah memberi dengan kasih, dengan tulus dan ikhlas. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan pengumuman. Pasang telinganya baik-baik. Kita mau mendengarkan pengumuman yang pertama. Untuk ibadah minggu depan akan dilaksanakan via daring lewat Zoom. Karena seperti biasa, minggu pertama awal bulan kita akan ibadah temu kangen. Untuk link Zoom, password undangannya akan menyusul, nanti akan di-share di grup WhatsApp. Lalu informasi yang kedua, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama, bisa langsung japri kakak layannya untuk minta nilai agama. Lalu yang ketiga, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan pujian, boleh banget bisa langsung hubungi kakak layan untuk kasih video persembahan pujiannya. Demikian Warta Pekat PA. Selanjutnya kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 233, "Yesus Menginginkan Daku". Yesus menginginkan daku bersinar baru.
adik-adik, kita sekarang sudah di penghujung ibadah. Sekarang kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Oleh sebab itu, sikap berdoanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Engkau mau memberkati kami, segala aktivitas dan juga apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk menutup ibadah kita mau bernyanyi sekali lagi dari Kidung Ceria 345. Oh berkati kami. Adik-adik, sekarang sudah selesai ibadah kita. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!